Inspeksi jantung. Meminta pasien membuka pakaian atas dan berbaring dengan rileks di meja pemeriksaan. Lakukan inspeksi umum dari kepala hingga kaki. Inspeksi toraks. Memperhatikan simetrisasi toraks, bentuk dada, dan pergerakan dinding dada saat pasien bernafas. Perhatikan jika terdapat deformitas pada dinding prekordial, keadaan asimetris, retraksi ICS dan suprasternal, serta kelemahan dinding dada saat pasien bernafas. Identifikasi ictus cordis, ada atau tidaknya pulsasi daerah prekordial dan epigastrium. Palpasi toraks. Palpasi apex cordis mencari pulsasi apex cordis. Letakkan tangan pada prekordium dengan ujung-ujung jari ke arah lateral hemitoraks kiri. Telusuri ictus cordis ke arah medial, perhatikan lokasi ictus cordis. Setelah didapatkan palpasi ictus cordis dengan dua jari, untuk menilai kuat daya angkat, trill, frekuensi, irama, dan lebar ictus cordis. Jika saat terentang apex tidak dapat diperiksa, minta pasien untuk posisi lateral decubitus. Palpasi basis cordis, menentukan ada atau tidaknya trill atau getaran. Area trikuspid dan aorta berkorelasi anatomis dengan basis jantung. Palpasi pulsasi epigastrium, lakukan dengan satu jari telunjuk tangan kanan pemeriksa. Bila pulsasi positif, perlu dipertimbangkan 1. Pembesaran ventrikel kanan teraba pada dinding inferior jantung. Konfirmasilah dengan palpasi ICS 3, 4, 5, linea parasternalis sinistra teraba pada dinding anterior jantung. Kedua, pertimbangkan aneurisma aorta abdominalis. Ketiga, pulsasi aorta abdominalis sering teraba pada pasien yang kurus. Lakukan juga palpasi untuk menentukan adanya tonjolan pada dinding dada atau tumor pada dada. Pemeriksaan JVP. Pastikan posisi pemeriksaan pada 30-45 derajat. Mintalah pasien untuk menoleh ke sisi kontralateral JVP yang diperiksa. Menggunakan senter dengan arah tangan sial, identifikasi kedua sisi leher untuk mencari bayangan vena jugularis. Identifikasi vena jugularis eksterna dan identifikasi pulsasi vena jugularis interna. Bila pulsasi vena jugularis interna sulit ditemukan, bisa dilakukan alternatif menggunakan titik kolaps vena jugularis eksterna. Perhatikan vena jugularis interna dextra. Perhatikan pulsasi di atas insula jugularis. Tentukan angulus terni. Mistar 1 tegak lurus bidang horizontal yang memotong angulus terni. Identifikasi punktum maksimum pulsasi vena jugularis interna atau titik kolaps vena jugularis eksterna. Pasang mistar kedua horizontal dari punktum maksimum vena jugularis interna atau titik kolaps vena jugularis eksterna. Hubungkan dengan mistar 1. Ukur jarak vertikal dari angulus terni sampai punktum maksimum vena jugularis interna dengan satuan cm. Perkiraan jarak umum dari angulus terni ke atrium kanan adalah 5 cm, sehingga JVP adalah 5 cm ditambah beberapa cm H2O. Perkusi jantung. Menentukan batas jantung yakni pada perubahan dari bunyi sonor paru-paru jadi redup. Menentukan batas jantung kanan. Melakukan perkusi batas paru hepar terlebih dahulu, naik 1 ICS, posisi A. Kemudian, perkusi dari lateral ke medial. Batas jantung kiri. Lakukan perkusi lateral ke medial sejajar ICS 3, 4, 5, kadang 6 kiri untuk menentukan kardiak siluet. Menentukan apeks jantung. 3 cara. Cara 1. Perkusi dari arah kanan ke kiri sejajar batas paru hepar turun 1 ICS dari posisi A.
Cara kedua, lakukan perkusi dari arah lateral ke medial sejajar ICS 4 dan 5 kiri, kemudian mengambil yang lebih lateral di antara keduanya. Cara ketiga, menentukan ectos cordis atau apex cordis. Auskultasi jantung. Dengan meletakkan stetoskop sistem membran, auskultasi regio aorta pada ICS 2 garis parasternalis kanan. Regio pulmonal pada ICS 2 garis parasternalis kiri. Regio tricuspid pada ICS 4 atau 5 garis parasternalis kiri. Regio mitral pada ICS 4 atau 5 garis midclavicularis kiri. Nilai bunyi jantung S1 S2. Ada atau tidak bunyi jantung tambahan S3 S4, frekuensi denyut jantung per menit, irama reguler atau irreguler, apakah ada split, murmur, ataupun friction drop. Terima kasih, semoga bermanfaat.